Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nazila Safia bersama teman saya Hazari Nurin Husna Ibrahim. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang racun penyebab penyakit yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Di mana tugas ini adalah tugas mata kuliah mikrobiologi kesehatan yang diampu oleh Ibu Ulfa Mayasari MSI. Teman-teman semua, seperti yang kita tahu, di sekitar kita ini banyak sekali ditemukan adanya mikroba. Bahkan tanpa kita sadari, mereka itu selalu bersama kita, baik itu di udara, di gagang pintu, di kamar mandi, ataupun di tempat-tempat yang sering kita diami. Nah, tempat-tempat tersebut juga banyak sekali ditemukan mikroba. Salah satu contoh mikroba tersebut adalah bakteri. Seperti halnya manusia, bakteri itu ada yang baik dan ada juga yang jahat. Bakteri jahat ini dapat menyebabkan suatu kerusakan atau penyakit pada manusia. Biasanya bakteri yang seperti ini kita sebut dengan bakteri patogen. Nah, di sini saya dan teman saya Hazari akan menjelaskan salah satu bakteri yang dapat menyebabkan suatu penyakit, yaitu penyakit tetanus. Nah, tahukah kalian apakah yang disebut dengan penyakit tetanus itu? Jadi, penyakit tetanus itu adalah penyakit serius yang disebabkan oleh infeksi racun bakteri yang akan mempengaruhi sistem saraf, sehingga dapat menyebabkan otot kita menjadi tegang dan mengalami kontraksi yang sangat menyakitkan, terutama pada otot bagian rahang dan leher. Tetanus ini juga dikenal dengan istilah lockjaw. Lalu timbul pertanyaan lagi, bakteri apa sih yang menyebabkan penyakit tetanus itu? Jadi, yang menyebabkan penyakit tetanus ini adalah bakteri Clostridium tetani, sedangkan racun yang dihasilkannya adalah tetanus plasmin. Saat masuk ke dalam tubuh manusia, bakteri Clostridium tetani akan mengeluarkan racun tetanus plasmin yang akan menyerang sistem saraf pusat pada tubuh manusia. Racun ini akan menghalangi sinyal saraf dari sumsum tulang belakang ke otot. Ketika tetanus plasmin memasuki aliran darah, bakteri dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan gejala-gejala tetanus seperti otot menjadi kaku dan tegang. Clostridium tetani merupakan bakteri penyebab penyakit tetanus. Bakteri ini banyak sekali ditemukan di sekitar manusia, seperti di tanah, di debu, tinja manusia atau hewan, serta di permukaan benda-benda yang berkarat, seperti paku ataupun besi yang berkarat. Maka dari itu, kita sangat dianjurkan untuk menghindari benda-benda yang sudah berkarat, karena di benda-benda tersebut banyak sekali ditemukan bakteri Clostridium tetani ini. Penyebaran bakteri ini melalui 3 cara, yaitu yang pertama, luka terbuka, yaitu termasuk luka gores, luka bakar, luka karena pecahan kaca atau paku, dan luka tembak. Lalu yang kedua, tali pusat bayi, yaitu terutama jika dipotong dengan alat yang tidak steril atau dirawat dengan metode yang tidak higienis. Lalu yang ketiga, injeksi narkoba. Nah, contohnya itu penggunaan jarum suntik yang telah terkontaminasi atau telah terpakai sebelumnya. Nah, lalu bagaimana untuk pencegahan serta pengobatan penyakit tetanus ini? Nah, jawabannya akan disampaikan oleh teman saya, Hazari. Adapun pencegahan dari penyakit tetanus ini adalah dengan cara vaksinasi, yaitu imunisasi DTP atau kepanjangan DTP ini difetri, tetanus, dan pertusis, yang dimana diberikan pada bayi maupun balita. Vaksinasi ulangan juga diperlukan di usia lanjut dan membersihkan luka dengan baik. Lalu, pengobatan secara medis ini dapat dilakukan dengan cara pemberian antioksin dan antibiotik, dengan cara serta pemberian imunoglobulin tetanus atau singkatannya itu TIG sesegera mungkin pada penderita tetanus. Selain secara medis, ada beberapa bahan alami yang dapat menyembuhkan tetanus ini, yang dapat dipercaya menjadi solusi dari penyakit tetanus tersebut, yaitu yang pertama ada ramuan kencur dari tanaman kencur, khususnya bagian rimpang dapat digunakan sebagai antiinflamasi. Rimpang kencur mengandung flavonoid, saponin, dan minyak atsiri yang dapat berfungsi sebagai antiinflamasi. Adapun caranya yaitu dengan mencuci bersih kencur, lalu kencur dihaluskan dan kemudian ditempatkan pada luka yang membengkak. Setelah itu berilah perban dan ganti ramuan dan perban secara rutin pada 3 kali sehari. Dan yang kedua adalah daun sirih. Daun sirih bermanfaat sebagai antibakteri dan antiseptik karena daun sirih tersebut mengandung minyak atsiri dan komponen kimiawi seperti minyak sirih, kafikol, betylphenol, dan eugenol yang bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya yaitu tetanus. Pengolahannya sama seperti kencur. Dan yang ketiga adalah akar mengkudu. Akar mengkudu dapat mengatasi tetanus karena memiliki kemampuan penenang, rangsang saraf juga kandungan antibiotik alami, sehingga memiliki khasiat baik mengusir bakteri C. tetani. Dan yang terakhir adalah yaitu yang keempat, minyak jarak atau castor oil. Caranya dengan mengusapkan minyak jarak untuk mematikan serangan bakteri yang lebih awal. Minyak jarak ini mengandung
antibakteri yang mampu melawan secara aktif bakteri Clostridium tetani. Selain itu juga memiliki sifat antitoksin untuk membantu membersihkan racun tetanospasmin dari dalam aliran darah. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.